Perkenalkan, saya bernama Suryani. NIM 2025610480. Saya peserta PPG B3 tahun 2025 dari Universitas Agama Islam Negeri Luk Sumawe. Saya mengajar di Madrasah MTSN 4 Aceh Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran fikih kurikulum KBC. Yuk ikuti video saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Sebelum Ibu absen, Ibu mau memeriksa dulu tentang pakaian, ya. Rapi atau tidak. Nah, ya, alhamdulillah rapi semua, baju ke dalam, ya. Dan sekarang kita lanjutkan absen. Siapa-siapa saja yang tidak hadir hari ini? Zahira terangannya sakit, Bu. Zahira sakit. Siapa lagi? Apa? Dan Dewi Mela Alfa. Siapa lagi? Kena izin. Azkia Luna izin. Berarti 1 Alfa, 2 sakit. Mana? Dah. Yang sakit hari ini, mudah-mudahan kita doakan untuk besok alhamdulillah sudah sembuh. Amin. Amin. Nah, selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, ya, kita terlebih dulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Nah, anak-anak Ibu mau semua? Indonesia dan silakan duduk kembali. Dan sebelum kita lanjut, Ibu nampaknya lihat anak Ibu kurang semangat hari ini, ya. Ya, nah, Ibu mau apresiasi dulu, ya. Dan biar kita semangat dalam belajar. Apalagi ini udah jam-jam terakhir, ya. Biar kita fresh, jadi semangat lagi, ya. Dah. Ibu hitung dari pertama sampai 3, ya. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Ini jadi tambah semangat, kan? Dan yang apresiasi berarti kita tambah semangat, tambah enak, ya, dalam belajar. Nah, sekarang
suci lagi menyucikan. Supaya kenapa? Untuk kita bersih dari najis. Nah, supaya kita melaksanakan ibadah dengan sempurna. Dah. Ya, yang kedua, najis apa? Najis mutawasita. Apa itu yang dimaksud dengan najis mutawasita? Oh, najis yang kedua apa? Mutawasita tadi najis sedang. Yang kedua, mukhaffafah. Apa yang dimaksud dengan najis mukhaffafah? Najis ringan. Cara menyucikannya? Cara menyucikannya bagaimana? Dengan menyucikan air. Baik dengan di badan, di pakaian, cukup ambil air yang mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Supaya kita sempurna dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau tidak sempurna, badan kita kotor, kena najis, kena tai ayam, kena kotoran lembu dan sebagainya, kita langsung melaksanakan ibadah. Apakah diterima oleh Allah? Tidak diterima oleh Allah. Karena badan kita terkena oleh najis. Satu lagi yang terakhir. Najis apa? Najis muka lada. Bagaimana yang dimaksud dengan najis muka lada? Najis berat. Apa contohnya najis berat? Contohnya yang terdapat dari babi dan anjing. Ya, itu yang dikatakan dengan najis berat. Ya, harus kita sucikan. Kalau dari babi, dari anjing, dari pertama disucikan pakai tanah sampai selanjutnya pakai air. Air apa? Air mutlak. Air suci menyucikan. Nah, selanjutnya kita lihat ada apa tujuan tentang yang pertama, yaitu bersuci dari najis. Ya. Nah,
yaitu contohnya najis yang dijilat oleh anjing. Sekarang kita lihat pada nomor 3, yaitu tentang najis muqaddam atau najis yang berat. Ya. Contohnya adalah yaitu pada wiritan anjing. Bagaimana cara menyucikannya? Anjing dan babi. Yaitu yang pertama, kita ambil debu atau tanah, kita campur dengan air. Sudah sekali. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita siram dengan air. Berapa kali? 10 kali. Pertama tadi pakai debu atau tanah dicampur dengan air, dan selanjutnya menggunakan air yang murni, air yang suci lagi menyucikan. Dan semua sudah bisa mengerti anak-anak? Alhamdulillah. Selanjutnya, dari ketiga najis tersebut sudah Ibu menjelaskan, ya, memberikan kepada kalian semua, ya. Sekarang kita mau buat, ya, kelompok, yaitu dari Ibu buat 4 kelompok. Sudah Ibu kasih, yaitu LKPD yang ada, yang sudah Ibu bagi masing-masing kelompok. Nanti setelah kita kerjakan, lalu kita presentasikan ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Seketika kita tidak bisa menjawab dari kelompok 1, mari nanti kita sama-sama akan menjawab. Ya, biar kita tahu apa itu yang dimaksud oleh, yang ditanya oleh kelompok yang lain. Kita maju satu persatu kelompok, kita presentasikan. Ketika kita tidak bisa nanti dalam menjelaskan, kita sama-sama menjawab, membantu menjawab. Ya, sudah mengerti? Dan anak-anak Ibu semua sudah mengerti? Sekarang lanjut kita mengerjakan kelompok. Ibu kasih waktu 20 menit. Nah, dari sekarang. Sudah? Sudah dengar dulu? Ada yang kurang paham mengenai kelompok? Coba ditanyakan kepada Ibu. Ada? Alhamdulillah nampaknya nggak ada, ya. Memang anak Ibu pandai-pandai. Nah, ya, selamat mengerjakan tugas kelompok masing-masing. Sudah siap semuanya, kan? Sekarang kita mau presentasikan, yaitu masing-masing kelompok, ya. Nah, coba yang maju pertama kelompok 1. Coba kelompok 1.
macam-macam najis dan cara menentukannya. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang diringankan, seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali asin. Cara mensucikannya cukup dengan memercikan air di bagian biak. Najis mukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing yang mengering, minuman keras yang mengering. Contoh najis mukmiyah di bawah ini: matsi dan air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki. Demikian jawaban dari kami. Bagaimana? Kelompok 1 bisa menerima. Alhamdulillah. Yang lain? Yang lain ada? Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat, yaitu dari kelompok 1. Ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan, yaitu tentang penjelasan najis, mukhafafah dan mukhaladah. Ya. Nah, selanjutnya kita panggilkan yaitu pada kelompok 2. Nah, coba kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
tentang warna, bau, rasa dari najis tersebut. Cukup sekali siram karena najisnya rasa. Maka hasil ajarnya meja ini sudah terbebas dari najis dan sudah disiram dengan air mutlak. Mungkin hanya di sini presentasi singkat dari